Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai telat berasuransi. Teman-teman, pada saat kita sehat, kita seringkali menolak asuransi. Bener apa bener banget? Tapi di sini saya mau kasih lihat sebuah chat yang membuktikan bahwa ternyata jangan sampai kita telat berasuransi karena sayang banget ya. Nah, di sini ada satu chat dari seorang calon nasabah yang ternyata sudah mendapatkan diagnosa yang kurang baik. Jadi si bapak itu sirosis hati, itu pengerasan ya, kanker hati ya. Dan juga si ibu ada kolesterol dan darah tinggi. Nah teman-teman, pada saat kita sehat, kita ditawarin asuransi, seringkali kita menolak dengan 1001 alasan. Tidak masalah teman-teman, tapi yang jadi masalah adalah kadang kita nggak tahu kapan sakitnya. Begitu udah ada sakit, kita belum tentu bisa diterima sebagai nasabah. Karena asuransi itu wajib sehat dulu baru bisa daftar. Kalau udah ada sakit, tidak lolos seleksi teman-teman. Jadi nggak sembarangan ya. Nggak berarti kita bisa kapan aja masuk jadi nasabah. Nggak teman-teman. Harus orang yang dalam kondisi sehat. Kalau udah ada penyakit, ya kita harus perbaikin kondisi kesehatan kita dulu. Baru kita bisa mendaftar. Dan itu pun juga tergantung hasil seleksi. Ibaratnya kalau rapotnya kita merah, kita nggak lolos teman-teman. Rapot kita harus bagus dulu. Nah teman-teman, selagi kita bisa, selagi kita sehat, kenapa kita nggak berasuransi aja? Seperti ini teman-teman. Supaya pada saat terjadi misalnya sakit kritis, kita dapat nih dana santunan 3,5 miliar kayak orang yang digambar ini. Tuh teman-teman baca deh. Ini orang usia 42 tahun sehat. Udah gitu lifestyle-nya suka olahraga, sukanya goes. Terdiagnosa stroke ringan. Dan dapat klaim dari manfaat critical illness 3,5 miliar serta pembebasan premi 7 miliar plus-plus. Nah inilah teman-teman fungsinya, manfaatnya. Tuh teman-teman, orang yang sehat aja bisa kena stroke. Jadi kita nggak tahu ya kapan ya kejadiannya. Karena itulah kita perlu punya asuransi jauh-jauh hari. Bahkan ada yang berkata demikian, lebih baik berasuransi 10 tahun lebih awal daripada terlambat berasuransi 5 menit. Kenapa teman-teman? Karena asuransi itu ada masa tunggunya. Berarti kita harus jauh-jauh hari, minimal 2 tahun lah. Punya polis asuransi baru boleh sakit. Jadi jangan begitu kita daftar dan kita sakit, belum tentu klaim itu dibayarkan karena masih dalam masa tunggu. Nah ini yang harus kita ketahui teman-teman. Jadi kita harus punya payung ya. Kadang orang terlalu sibuk bekerja sampai lupa menjaga aset-asetnya dan terjadi kebocoran. Yuk teman-teman, kita review lagi, kita udah punya perlindungan kayak gimana sih? Kalau kita sakit kayak begini, kita punya perlindungannya apa? Kalau kita sakitnya itu, perlindungannya apa? Nah teman-teman, alangkah baiknya kalau kita punyanya yang lengkap. Apalagi kalau nominalnya yang besar teman-teman. Seperti yang ini 3,5 miliar dan 7 miliar. Oke teman-teman, semoga video ini boleh membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan juga membuka perasaan kita. Jangan tertutup ya teman-teman sama asuransi ya. Karena asuransi itu bagus banget, bisa melindungi kita dari semua resiko yang ada. Dan jangan terlambat berasuransi, supaya jangan kena penolakan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.
trust